Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sekarang kami akan menyampaikan ya eh, mengembangkan knowledge map dengan mind mapping Edromine ya. Jadi Edromine-nya saya sebutkan, tetapi nanti Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan tool lain sebenarnya, tapi mind mapping ya. Ini topik ini adalah topik ketiga dari seri Knowledge Management Practices ya. Jadi kami sedang mengembangkan bagaimana Indonesia bisa di semua daerah ya, di seluruh Indonesia mengembangkan knowledge management secara serius gitu. Karena kita akan menghadapi pertarungannya di knowledge ini. Ya, pertarungan kita di knowledge. Bahasan tentang knowledge ekonomi itu sudah lama ya. Mahathir saat itu masih Megawati presidennya sudah mengangkat isu knowledge ekonomi ya. Padahal bahasa knowledge ekonomi sendiri sudah lama sebenarnya. Jadi ekonomi itu sebenarnya sangat bergantung kepada pengetahuan itu. Nah, sekarang kita akan fokuskan di knowledge map-nya. Jadi ini satu teknik ya, satu pendekatan untuk menerapkan knowledge management ya. Nah, saya gunakan mind mapping ya. Kami sudah menggunakan beberapa biasanya kami gunakan mind mapping ketika mengeksplorasi. Kemudian juga dipakai untuk ketika mau dibuat sistem sendiri. Jadi kami juga membuat untuk di Bapenas, juga di PUPRA ya, juga menggunakan pendekatan mind mapping yang akhirnya dipakai untuk di samping membuat sistem juga untuk membuka pemetaan pengetahuannya. Ini nama saya ya. Saya adalah Muhammad Haitan Rahman. Saya sebagai founder dan juga senior consultant dari Inovasi Semesta Ilmu, juga SAC Principal Indonesia, dan ini adalah email saya. Silakan kalau ada yang mengontak. Sekarang ini kami sedang mencoba mengembangkan ya. Ada InnoSealent, InnoSeApp, InnoSeTool. Ini adalah yang sedang ya dianggap masih beta ya, tapi kami berusaha untuk supaya di-sharekan supaya memahami bahwa sekarang ini begitu besar ya persaingannya. Bidang kami adalah knowledge management, ini adalah bidang yang cukup lama sekali. Kemudian e-learning, sekitar tahun 2002 kami mengembangkan e-learning system ya, manajemennya itu dengan BPPT gitu. Kemudian multimedia solution, kemudian e-government, balance scorecard, information technology ya, sistem analis and design, internet business. Dan yang terakhir adalah kami lebih banyak sekarang inkubator bisnis teknologi dan pengembangan startup ya. Nah, kenapa hal ini kami lakukan? Karena sebenarnya ujung cerita dari knowledge management itu tetap ke sana ya, kepada value. Nah, ini yang harus digali oleh Bapak Ibu sekalian, value apa yang harus kita ambil. Ini ada sertifikat saya. Untuk mendapatkan sertifikat ini, setiap minggu harus hadir secara online, kemudian juga harus membuat tugas besar ya. Nah, jadi membuat perencanaan dengan tugas besar ya. Ini dari Dr. Serapin. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian silakan searching gitu, itu ada si profesor ini memang banyak menulis ya. Cukup dikenal lah di dunia bidang knowledge management. Nah, saya mendapatkan sertifikat ini ya, Knowledge Management Practitioner Certification. Ini saya menulis dengan Profesor Yan ya tentang personal knowledge management, dan bidang saya tetap di bidang yang pendekatannya praktis ya. Nulis di sini. Kemudian nulis buku lagi bersama diminta dengan si profesor yang dari Filipina itu. Ya, bagian di sini kan bersama-sama dengan lulusannya mereka ya. Jadi kami mencoba, dan penekanannya tetap itu hampir sama ya, inovasi. Ujungnya inovasi. Karena inovasi, belajar yang benar, kemudian naik inovasi, ujungnya pasti value gitu, setelah inovasi. Nah, ini bukunya ya. Kemudian kami punya webinar, seri webinar yaitu seri Smart Apps Creator. Kebetulan Smart Apps Creator adalah saya sebagai prinsipal ya, prinsipal di Indonesia. Jadi SAC ya, untuk multimedia builder ya. Kemudian
seri integrasi SAC dengan aplikasi dan web services, ya. Kemudian seri monetisasi bisnis SAC dan sistem digital, dan sekarang ini seri knowledge management practices, ya. Dan kami sedang mempertimbangkan menyusun lagi seri balance scorecard practices, ya. Dulu kami pernah mengembangkan balance scorecard di PU Pera juga, ya, bersama dari ITB. Kebetulan saya di bagian untuk membuat sistemnya. Ini jejaring knowledge management Indonesia, ya. Ada Telegram, ada YouTube-nya. YouTube-nya belum begitu aktif, ya. Kemudian ada Facebook, ya, forumnya gitu. Ini yang kami kembangkan, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, seri knowledge management practices ini kami rencanakan ada 12 topik, ya. Jadi pengantar knowledge management, organisasi belajar dan inovasi, kemudian teknik dan tool, QM, ya, topik yang kedua. Kemudian hari ini adalah topik yang ketiga, ya, knowledge map dengan mind mapping, Edromind. Kemudian nanti minggu depan kita akan personal knowledge management, ya, PKM dengan Google Office. Jadi memanfaatkan Google Office supaya bisa mengelola pengetahuan kita sendiri. Dan ini sengaja diangkat, ya. Kami sangat berharap sekali ini malah diajarkan ke keluarga, ya. Jadi bagaimana diterapkan anak-anak kita itu betul-betul bisa mengelola pengetahuannya gitu, ya. Jadi kami sering memperhatikan ke anak-anak kami gitu, ternyata memang yang bisa mengelola pengetahuan dengan baik, ya, pribadi itu bisa cepat mencapai tingkatan sekolahnya juga. Jadi kreativitasnya dan seterusnya. Jadi PKM ini satu yang memang harus diajarkan di sekolah harusnya, ya, PKM ini, ya. Kalau perlu dari sejak dini gitu. Monetisasi knowledge management pribadi, tim, dan organisasi itu yang nanti kita akan buat, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian sering memperhatikan kisah-kisah atau cerita perihal misalnya tentang balance scorecard atau tentang CAPKIT, ya, yaitu metode-metode yang dikembangkan oleh perusahaan besar, itu ternyata ujung ceritanya knowledge-nya itu akhirnya monetisasi. Seperti balance scorecard itu kan hasil riset, ya. Hasil riset yang ditata dari orang internal perusahaan gitu, kemudian dengan seorang profesor, akhirnya menjadi dimonetisasi, akhirnya mendunia gitu. Dan akhirnya merambat semuanya. Perusahaan-perusahaan banyak yang membuat softwarenya. Kemudian kita akan produk monetisasi knowledge management dengan Smart Apps Creator. Saya akan tunjukkan kenapa ini kita perlu, ya. Nah, kenapa pakai Smart Apps Creator gitu. Kemudian asesmen QM, organisasi belajar dan inovasi, sistem QM pengembangan kreativitas, ya, dan inovasi daerah. Nah, kita banyak berharap bahwa QM ini betul-betul bisa mendorong pertumbuhan kreativitas dan inovasi di semua daerah kita, ya. Kasusnya banyak sebenarnya, tapi sayang sistem pengelolaan pengetahuannya malah hilang, ya. Nah, itu yang harus kita ini. Beberapa waktu yang lalu saya pernah pergi ke Makassar, terbalik. Ada satu yayasan yang didukung oleh pihak luar, itu dia tujuannya yang satu, mengelola pengetahuan, best practices, kemudian pengetahuan yang dikumpulkan di Indonesia, di-sharekan ke Afrika, ya, ke seluruh dunia, yang negara-negara masih sangat terbelakang gitu. Banyak sekali gitu. Nah, kemudian nanti kita QM inkubator dan startup, kemudian pengembangan produk, ya, QM untuk pengembangan produk dan layanan, perencanaan pembangunan daerah. Kalau perencanaan pembangunan daerah sudah beberapa kali kami buat, ya. Nah, sekarang disatukan. Kemudian kebijakan publik juga kami pernah membuat webinar sebelumnya. Ini adalah agenda kita, ya, mengembangkan knowledge map dengan mind mapping, Edromind. Jadi siapa saja ini terbuka, dosen, guru, ya, mahasiswa S1, S2, S3, trainer, konsultan, ASN, pemerintah pusat, daerah, pegawai, ya, silakan aja untuk belajar knowledge management. Agar knowledge management itu bisa diterapkan di pribadi, di tim, di organisasi, bahkan harus sampai terbuka, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan sejarah Android, ya, itu kalau saya katakan ini kepintarannya pihak Google, ya. Jadi Google saat itu membuka, ya,
membuka pengembangan Android gitu. Dia keluarkan dana hanya jutaan dolar saja. Dan orang-orang hebat-hebat itu membuat software ya bersama di Android itu. Sekarang Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan berapa nilai yang ada di situ ya. Di Android itu luar biasa sekali. Nah, itu banyak kisah-kisah yang sebenarnya kita nggak bisa, bahwa knowledge management itu harus diterapkan. Atau ada kasus ya, ada satu perusahaan yang dibuat oleh anak-anak muda, akhirnya dibeli oleh siapa? Oleh Microsoft gitu. Itu luar biasa ya, besarnya perusahaan itu dibelinya. Bukan hanya 10 miliar dolar, itu di atas ya. Luar biasa itu. Dan itu konsepnya jelas knowledge management. Dan itu jadi platform yang luar biasa untuk pengembangan produk di dunia komputer ya, software utamanya. Ini agenda kita, macam-macam sumber pengetahuan ya, dan QM kami akan angkat, pengertian dan tujuan knowledge mapping, kemudian mind mapping dan penerapannya. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah sangat mengenal dengan mind mapping. Nah, kami akan berikan contoh nanti mengembangkan knowledge map ya dengan mind mapping. Dan knowledge map ini nanti sebagai tahapan untuk kalau nanti Bapak Ibu sekalian menerapkan secara sistem ya. Secara sistem. Jadi kalau pribadi masih bisa pakai Google Office bisa ya, Google Doc dan seterusnya. Google Drive gitu. Kami dulu mengajarkan untuk calon-calon S3 di ITB bagaimana caranya supaya mencari judul dengan baik ya. Sesudah itu jangan sampai hilang topiknya. Jadi topiknya itu sumbernya jangan sampai hilang. Nah, kami ajarkan dia itu mengembangkan knowledge map dengan mind mapping. Nah, cukup dengan mind mapping. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke macam-macam sumber pengetahuan dan kenapa kita ini perlu knowledge management. Perhatikan, ini adalah potensi daerah. Ini benar-benar sumber pengetahuan. Dan sampai sekarang terus terang saja saya tidak tahu apakah ada yang membahas ini atau tidak ya secara knowledge management. Saya pernah diundang di Malaysia gitu, sekitar tahun 2000 gitu. Ya. Itu mereka mengembangkan knowledge management untuk hutan. Ya. Kalau kita sekarang ditanya tentang knowledge management untuk persawahan, nggak tahu, mungkin masih bercecer ya. Untuk kain misalnya, tekstil, untuk proses ikan mungkin nggak ada gitu. Ya. Untuk kopi juga nggak ada. Jadi bisa dibayangkan ya. Ini pengetahuan ini besar sekali dan berdampak pada ekonomi gitu. Jadi mereka saat itu mengundang saya untuk mendiskusikan perihal knowledge management untuk hutan. Ketika saya ketemu, itu ketua yang bakal ditunjuk sebagai knowledge management officer-nya ya, KMO-nya itu orang Indonesia gitu. Orang Indonesia yang lama di Jepang gitu. Jadi akhirnya saya diskusi ya pakai bahasa Indonesia saja gitu. Dia dari Medan gitu. Jadi ini luar biasa sekali. Ini kita nggak tahu ya. Pengetahuan-pengetahuan yang tumbuh di masyarakat kita ini sampai sekarang nggak ada. Taunya adalah tentang para wisata ya gambar-gambar saja. Tapi proses menjadi nilai ekonomis itu mungkin tidak ada. Kurang sekali. Kemudian ini. Kita menyangkanya bahwa kalau lihat sampah gitu ya, lihat kabel yang serabut kacau gitu seperti ini ya. Kemudian tentang perkelahian atau pertengkaran anak-anak muda, kemudian kemacetan atau juga tentang masyarakat kita adalah luar biasa berkumpulnya, kemudian di pinggir ini sungai gitu, kemudian datang banjir. Ini mungkin kita hanya berita biasa saja. Ya biasa saja kita. Padahal di sini banyak sekali pengetahuan yang sebenarnya harus digali untuk jadi solusi. Seperti sampah gitu. Ini jangan dianggap ringan. Ya. Saya ketemu dengan orang STM gitu ya. Malahan dia sudah memikirkan bagaimana dari plastik ya nggak tahu diapakan gitu ya. Akhirnya jadi solar gitu. Coba bayangkan ya. Jadi ini sumber pengetahuan yang harus dikumpulkan, yang akhirnya harus jadi solusi. Gitu. Nah kita nggak ada gitu.
Malahan saya ketemu dengan orang Korea terbalik gitu. Kita biarkan saja ini kabelnya seperti ini gitu. Datang orang Korea, dia malahan terbalik ya. Menawarkan supaya kabelnya disatukan di dalam dak gitu. Ya, di bawah jalan. Dan tebalnya dari bawah jalannya itu ya Bapak Ibu sekalian bukan 50 cm ya. Dia hanya katakan ya, cukup hanya 20 cm saja gitu di bawah jalan. Nah, kita masih terus aja gitu seperti ini. Ya. Ini dianggap informasi biasa padahal pengetahuannya begitu banyak. Ya. Jadi dari pengetahuan itu akan muncul ketika ada masalah berusaha mencari solusi. Ini luar biasa ya. Dulu ada satu orang Jerman yang dia ngambil S3 gitu. Dia kebiasaannya memoto pagi-pagi dia keluar ya di kota Bandung. Dia moto daripada kerumitan atau juga kesemrawutan pasar gitu ya di kota Bandung gitu. Ternyata dia meneliti itu menjadi sumber pengetahuan dia gitu. Bagaimana mengembangkan ekonomi mikro gitu. Akhirnya ya dilarang. Akhirnya dilarang ya. Ya karena fotonya pasti tersebar gitu gara-gara dia. Akhirnya padahal itu peluang. Itu kan dia harus di studi betul-betul. Jadi ini banyak sekali ya. Nah, kalau ini kan jelas untuk persaingan ya. Kereta, kemudian juga aplikasi-aplikasi, handphone, jaringan ya. Dan komputer, handphonenya, kemudian bagaimana mendidik anak-anak terjun di bidang komputer dan seterusnya. Ini pun pengetahuan. Tidak mudah gitu. Mengajarkan anak-anak bisa belajar coding gitu. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar kisah ada satu ahli komputer ya. Dia pengembang bahasa basic gitu, bahasa basic di mana di dunia gitu. Bukan Bill Gates ya, yang lain ya. Dia bisa mengajarkan teori atom gitu ke SD gitu. Padahal teori atom dipelajarinya di tingkat SMA pun dasar saja mahasiswa. Diajarkan ke bawah. Jadi mengajar kepada anak-anak ini satu pengetahuan tersendiri. Dan ini menjadi persaingan. Misalnya anak-anak yang ada di Cina sudah belajar artificial intelligence gitu. Sedangkan kita artificial intelligence-nya baru cerita gitu ya. Masih di mahasiswa gitu. Jadi jauh gap. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi itu adalah pengetahuan, sumber pengetahuan yang harusnya kita kelola. Ya. Kalau tidak ya loss gitu. Ya sampah biar jadi teori sampah, tapi pengetahuannya tidak ada. Di luar kan bisa di macam-macam ya, bisa menjadi energi baru dan seterusnya. Nah, karena tanpa strategi pengetahuan, akibatnya apa? Kita akan kehilangan investasi pada SDM kita. Ya, pada penelitian, pada pengembangan dan juga pengalaman gitu. Ini akan loss saja. Jadi bisa dibayangkan orang yang sudah sekolah ya ke Prancis tentang kapal terbang gitu. Ya, kemudian pulang ke Indonesia, ada masalah di perusahaannya, ya hilang saja. Akhirnya dia pergi ke negara lain. Jadi ini kehilangan pengetahuan tanpa strategi ya kehilangan investasi. Ujung-ujungnya hilang investasi. Kita akan kehilangan juga peluang untuk tumbuh ya. Kita akan juga kehilangan visi dan misi kita. Jadi kami pernah ketemu di Batam, ternyata sekitar tahun 60-an gitu, sudah ada timnya untuk bisa membuat PLTN. Sekarang dibuat PLTN, mungkin mikir-mikir dulu gitu. Karena timnya belum tentu ada selengkap yang dulu. Nah ini kan berarti loss kan, ya loss pengetahuan. Ya, maka harus ada strateginya, manajemen pengetahuan, untuk lebih eksplisit ya, pengetahuannya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau nanti mungkin pensiun dan seterusnya, tapi kan pengetahuan itu tidak boleh hilang. Beberapa waktu yang lalu ya sebelum COVID gitu saya diundang ke Kementerian Keuangan ngobrol-ngobrol lah dengan orang. Ternyata ada satu buku yang disusun oleh para ahli gitu. Ahlinya sudah pensiun, mungkin ada yang meninggal. Ibu Sri Mulyani menanyakan kemana katanya dokumennya. Ya nggak akan ada lagi dokumen aslinya. Yang ada sudah jadi hasil buku saja. Nah sehingga akan sulit kan mengembangkan lagi dari pengetahuan itu. Itu case ya, banyak case di negara kita, di pemerintahan, swasta dan seterusnya. Pengenalan metode yang lebih sistematis, ya.
Jadi kita harus mengembangkan yang lebih sistematis, mudah, masyarakat umum pun bisa beradaptasi dan bisa juga meningkatkan eh, inovasi, kreativitas dan seterusnya. Ini definisinya. Knowledge management adalah pendekatan yang terintegrasi ya, mengidentifikasi, menciptakan, mengklasifikasi, menyimpan, berbagi dan menerapkan. Ya. Untuk apa? Produktivitas, kualitas, pertumbuhan dan keuntungan. Kalau di perusahaan growth, ini kunci nih. Nah, saya mengadopsi dari Apo. Jadi saya mengadopsi dari Apo yang di pusatnya di Jepang. Kenapa definisi ini? Karena tadi yang saya perhatikan adalah konsepnya QM-nya itu harus meningkatkan produktivitas, kualitas, pertumbuhan, dan keuntungan. Nah, ini yang menjadi kuncinya. Jadi harus kita gali dengan baik. Jadi ujungnya adalah pengetahuan itu harus punya kontak, ya, konteksnya akan meningkatkan belajar dan inovasi. Ujungnya harus ini, ada value, produktivitas, kualitas, pertumbuhan. Jadi kalau kita mengembangkan knowledge management tidak berdampak pada produktivitas, kualitas kerja kita dan pertumbuhan, kalau ini keuntungan kalau untuk perusahaan ya jelas itu jadi dokumen. Jadi kalau hanya share dokumen saja jangan disebut sebagai knowledge management karena itu jadi dokumen manajemen. Dokumen manajemen sistem ya itu adalah salah satu tool untuk knowledge management. Tapi kalau misalnya dokumen manajemen sistemnya tidak berubah peningkatan pada produktivitas, kualitas, ya sebagai dokumen manajemen saja. Nah ini yang menjadi pertanyaan atau juga tantangan bagi kita mengembangkan knowledge management. Nah sekarang bagaimana dengan mind mapping? Ini saya sepintas ya, karena kemungkinan besar Bapak Ibu sekalian banyak yang telah mengenalnya ini. Nah ini knowledge mapping dulu ya. Jadi knowledge mapping itu adalah untuk menggambarkan ya pengetahuan apa yang digunakan dalam sebuah proses. Jadi knowledge mapping itu adalah untuk menggambarkan, jadi satu teknik ya untuk memetakan pengetahuan apa yang digunakan dalam proses. Misalkan gini, yang paling sederhana. Di tim kami ya, itu biasanya menggunakan PHP ya, programming ya, dalam webnya. Sekarang ada buku, ya, misalnya orang membawakan bahasa Python, gitu, bahasa yang sedang tren sekarang, ya, Python. Karena tidak mendukung ya itu jadi pengetahuan hanya sebagai dokumen saja. Jadi oleh sebab itu pengetahuannya harus dalam mendukung proses kita, ya. Dan bagaimana mengalir di semua proses. Jadi bakal mendukung semua kejadian atau kegiatan, ya, proses itu. Jadi knowledge mapping itu akan menggambarkan pengetahuan yang memang di dalam proses itu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengeceknya ya, apakah ada satu pengetahuan itu jadi pengetahuan atau tidak. Saya pernah hadir ya dalam meeting di PUPera ya. Di situ ada orang statistik ya, kemudian ada orang luar, orang bule lah saya sebutkan, orang luar gitu, kemudian juga orang PUPera-nya, dan saya diminta oleh kawan untuk hadir aja gitu, ingin mendengar gitu. Jadi pada waktu saya mendengar itu, si bule ini kelihatannya dia dari lembaga internasional gitu, dia bisa memetakan tentang tren-tren ya dari data-data yang nggak tahu dari mana datanya itu. Dari tren-tren itu bisa diambil sebuah kesimpulan gitu. Saya tanya ke yang di sebelah saya, Anda tahu tidak dia itu menggunakan apa itu? Jangan sampai kita itu nah jadi ketika dia menceritakan tren itu, kalau kita ini diskusi dan menerapkan knowledge management tentang dia menceritakan tren itu dan analisa-analisa data itu, harusnya kita pun bertanya perihal metodenya. Karena itu ada satu ilmu. Kalau hanya menceritakan
bahwa trennya gini, kesimpulan dia ya hanya berita saja gitu. Kita punya kepentingan dengan data dan kesimpulan, tapi kita tidak berusaha cari metode apa yang dia pakai untuk mendapatkan kesimpulan itu dari sebuah data. Ya. Nah, ini adalah peta pengetahuan. Jadi pengetahuan itu luar biasa. Jadi semua kita itu pasti memerlukan peta pengetahuan. Diri kita sendiri, tim kita. Jadi peta pengetahuan ini akan berisi informasi apakah pengetahuan tentang pribadi kita, pengetahuan pribadi, tim, organisasi ya, akan menggambarkan siapa yang memiliki ya pengetahuan itu. Jadi orangnya gitu. Kalau di tim kan jelas harus ada orang ya. Kemudian pengetahuan itu ada di mana gitu. Ada di perpustakaan ataukah pengetahuan itu hasil diskusi, nggak tahu catatannya di mana gitu, di komputer mana gitu. Ya, itu di mana gitu. Jadi kita jangan sampai lost gitu. Kalau siapa yang memiliki jelas kita tahu ya ketika presentasi, diskusi orang ahlinya di hadapan kita. Tapi kalau sudah selesai pengetahuan itu ada di mana gitu. Harusnya kan dipoto dan direkam gitu. Ya. Audionya, kemudian presentasinya disimpan gitu. Kalau tidak ya loss berarti. Nah kemudian bagaimana pengetahuan itu mengalir. Ya. Jadi dengan knowledge mapping itu akan ketahuan fokus-fokus yang sebenarnya diperlukan untuk knowledge management. Nah, penggunaan knowledge map apa? Jadi kalau knowledge mapping itu ada metodenya ya, pemahamannya, kemudian knowledge map bentuknya ya. Itu kompilasi misalkan ya, kompilasi perusahaan ya, ini penggunaannya. Kompilasi perusahaan mencari sumber pengetahuan yang ada di dalam dan di luar ya. Nah, itu akhirnya akan jadi QM Yellow Page. Nah, ini sangat penting ya. Jadi manfaatnya adalah kita akan mengetahui ya pengetahuan yang dari dalam dan juga dari luar. Ya. Mengidentifikasi peluang untuk menggunakan kembali informasi dan pengetahuan. Jadi kalau dengan knowledge map kita akan tahu pengetahuan apa yang harus dipakai kembali gitu. Ya. Kemudian juga mengidentifikasi dependensi pengetahuan dalam lintas fungsional. Jadi kalau kan pengetahuan kalau dalam satu organisasi yang cukup besar, itu bisa saja pengetahuannya berasal dari satu divisi tertentu, nah tetapi divisi lain memerlukannya. Jadi dia lintas ya, cross function. Nah kalau tanpa knowledge map kita tidak tahu. Sebetulnya divisi lain itu perlu pengetahuan kita atau tidak, kita nggak tahu. Jadi dengan adanya knowledge map kita akan ketahuan bahwa pengetahuan yang ada di organisasi kita, di unit kita, itu diperlukan di unit yang lain. Nah, kemudian mengkategorikan nilai tambah ya, informasi dan pengetahuan dalam organisasi ya kita ya. Mengidentifikasi peluang berbagi. Jadi kita akan sangat mudah ya berbaginya. Dulu kami mengembangkannya, mengambil S3 gitu di Cyberjaya gitu. Kami asumsi aja Malaysia menerapkan knowledge manajemennya sudah sampai ke knowledge map sesuai proses gitu. Kami mengembangkan distributed knowledge management, kasusnya adalah untuk pengembangan produk gitu ya, pengembangan sistem. Menggunakan IE di saat itu. Ternyata belum sampai ke situ. Sehingga 1 tahun sistem kami datanya tidak bagus ya. Nah, jadi knowledge map ini penting ya. Kemudian mengembangkan COP ya, Community of Practices. Jadi kalau nanti diterapkan knowledge management, itu sangat mudah sekali kita harus mengembangkan COP tipe apa gitu. Itu sangat mudah dengan adanya knowledge map. Membuat alat pengetahuan ya yang membantu pengguna menemukan apa yang mereka butuhkan. Jadi dengan knowledge map itu betul-betul sangat memudahkan. Nah, pengetahuan itu pada intinya akan dibagi secara 2 ya. Kalau ini organisasi ya. Jadi ada yang strategik, ada yang taktik. Kalau strategik ya di atas ya pengetahuan-pengetahuan para eksekutifnya gitu atau cross function. Jadi pengetahuan di antara unit yang berbeda gitu. Itu strategik.
Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau menerapkan knowledge management di satu organisasi yang sangat besar, itu tidak mungkin satu knowledge management. Pasti banyak ya. Kami pernah studi pada waktu riset gitu, seperti HP gitu saja, itu banyak sekali ya penerapan knowledge manajemennya. Nah, jadi ada yang lintas fungsi ya, antar divisi, antar kelompok gitu. Ada yang memang tingkatan perusahaan. Nah, saya nggak tahu ya di Indonesia itu ada nggak gitu. Jadi kalau menteri yang hebat gitu bisa merancang suatu kerjaan yang bagus gitu ya untuk sebuah kementerian gitu. Ya kalau dianya hilang ya hilang semua. Jadi bisa dibayangkan ya. Kalau ada dirjennya yang bagus, hilang-hilang semua. Kalau ada direkturnya yang bagus, eh, pengetahuannya ikut hilang. Nah ini kan menjadi masalah gitu ya di Indonesia. Nah, jadi ada yang strategik, kemudian ada yang taktis ya. Kalau taktis ya hanya cukup dalam satu unit kecil. Nah ini adalah pengetahuan contoh knowledge map yang di enterprise level di sini. Ya. Kalangan direktur misalnya berbagi pengetahuan gitu. Saya tidak tahu ya, masih ada atau tidak, misalnya di PT Inti, di Telkom itu. Apakah ada tulisannya cara berpikirnya Pak Cacuk ya, saya nggak tahu. Nah ini enterprise level ya. Jadi ini betul-betul harus dipetakan, jangan-jangan ini sudah hilang. Dulu kami mendapatkan kompetensi map itu dari perusahaan lain, tapi kemudian kompetensi map itu oleh bapak saya dikasihkan ke saya, kemudian saya mengembangkan satu sistem, satu knowledge ya, knowledge management berbasis kompetensi. Itu menyusun kompetensinya saja nggak mudah, apalagi dipakai untuk satu perusahaan besar. Kemudian ini yang cross function, ini pun masih strategic level, tapi ada yang untuk satu unit ya. Kalau untuk satu unit ya itu taktis ya, gitu ya. Nah, sekarang mind mapping ini saya kira kalau mind mapping sangat mudah ya, karena Bapak Ibu sekalian sudah mempelajarinya gitu. Jadi mind mapping adalah proses untuk melakukan penggalian dan penguraian ya, pikiran kita gitu. Nah, ini adalah sangat sangat bagus diterapkan untuk knowledge mapping ya. Jadi pendekatan yang betul-betul luar biasa. Jadi kalau misalnya kita mau mau menerapkan atau mau mengembangkan pengetahuan kita pribadi itu dengan mind mapping ini sangat mudah. Nanti kami tunjukkan. Ini penerapannya sangat banyak ya tentang mind mapping untuk belajar, untuk perencanaan sistem, ya, produk, kemudian project, bisnis, kemudian untuk diskusi, untuk ISO dan seterusnya. Ini sangat banyak. Ya. Jadi kalau ingin mempelajari ISO sekarang sangat mudah. Cari dulu mind map-nya, kemudian belajar ISO-nya sangat mudah. Betul-betul sangat mudah kalau mau belajar itu. Perangkat lunaknya ini saya menggunakan Hydromine ya, yang ini. Yang sekarang Hydromine dulu MindMaster. Jadi perangkat lunak di mind mapping itu sangat banyak ya. Dulu saya banyaknya di sini ya, menggunakan Mind Manager dari dulu. Jadi menggunakan mind mapping kami tahu ya sudah berapa tahun ya. Dari tahun 2000 sebelum tahun 2000 kami sudah pakai karena kami perlu untuk knowledge management saat itu. Ini Hydromine ya, silakan saja download ya. Ini downloadnya, kemudian ini hanya 100 cabang. Untuk mind mapping, untuk knowledge mapping ini sangat cukup ya. Sangat cukup. Jadi tidak perlu banyak-banyak kalau untuk knowledge mapping. Ini akan memudahkan ya membuat mind map dengan Hydromine. Jadi kita akan menyusunnya, kemudian juga memperbaiki cabang-cabangnya sangat mudah. Tinggal geser-geser. Kan knowledge mapping mind mapping itu dulu kan dulu buatnya lewat kertas kosong ya, besar digambar-gambar gitu ya. Misalnya tentang biologi dan seterusnya. Ini contohnya ya. Jadi dengan gambar ini kita akan tahu ya, bagaimana memahami atau buah-buahan apa yang cocok untuk pasien gitu. Ya. Sangat mudah. Ini adalah untuk memahami buah-buahan ya. Ya.
tentang manfaat dari sebuah buah, ya, ceritakan satu persatu gitu. Nah, ini sudah memperlihatkan sekali mapping ya, knowledge mapping. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau mengajarkan tentang knowledge mapping buah-buahan gitu, gunakan saja mind mapping ini seperti ini. Ini sangat mudah. Ini adalah untuk rencana pertemuan ya. Kemudian ini untuk struktur bahasa Inggris. Ini juga sama ya. Jadi knowledge map yang dipakai untuk bahasa Inggris. Ya. Jadi kita akan tahu ya untuk belajar preposition bagaimana strukturnya, kemudian contohnya. Jadi ini pengetahuannya bisa digali terus ya. Kemudian kurikulum ya juga sama. Nanti kami sharekan ya. Ini gambar-gambarnya ini. Kemudian untuk kurikulum ini kami buat untuk pelatihan, kemudian untuk materi kami juga buat. Nah, ini salah satu contoh penerapan mind mapping untuk pengetahuan tapi untuk satu orang ya, personal. Nah, sekarang kita akan kembangkan knowledge map dengan mind mapping ya. Kita akan kembangkan. Prosesnya cukup 6 saja ya. Pertama, kita harus menetapkan fokus knowledge map dan tingkatannya apa. Jadi kalau kita nih fokuskan untuk personal, ya, mengembangkan knowledge map untuk personal, untuk pribadi kita, itu pasti akan beda-beda dengan tim. Kalau dengan personal tentunya kita belum tentu akan ada proses di situ. Tapi akan lebih banyak kompetensi. Nah, jadi kita harus tetapkan dengan jelas ya knowledge map-nya. Ini tingkatan apa gitu. Nanti kami tunjukkan ya tingkatan yang untuk personal dan tim. Kemudian menetapkan kategori pengetahuan utama yang akan menjadi level 1. Jadi kita harus fokuskan, harus cari ya di level 1-nya apa gitu. Ya. Nanti akan kami tunjukkan. Kemudian naik ke level 2. Jadi untuk knowledge map itu kami memandang cukup dengan 2 level. Jadi kita hanya cukup dengan 2 level, kita akan tahu bahwa pengetahuan yang akan kita cari apa, kemudian dipetakan kepada mana saja yang di level 1 dan level 2. Ya. Kemudian kita rapikan knowledge map kita yang dibuat pakai mind mapping tadi. Ya. Nah, kemudian, nah ini nih Bapak-Ibu sekalian, kita harus belajar mengumpulkan. Jadi kalau mind mapnya sudah disusun, sudah lengkap gitu, sebelum finalisasi, kita harus kumpulkan pengetahuan awal. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami pernah mengumpulkan untuk pengetahuan yang kami dalami itu. Nggak tahu sudah jadi berapa giga gitu. Tapi akhirnya dipotong semuanya. Karena itu yang tidak jadi fokus, tidak akan kami sentuh lagi. Nah, nanti kami beri contohnya. Jadi knowledge map ini sekarang saya tunjukkan knowledge map tingkat personal. Nah, kenapa tingkat personal ini kami tonjolkan ya? Karena personalnya di organisasi apakah besar atau kecil gitu, itu sangat mempengaruhi produktivitas, kualitas, dan pertumbuhan dan keuntungan itu sendiri bagi pribadi. Jadi kalau misalnya pribadinya sangat berkualitas, otomatis timnya akan berkualitas gitu. Jadi kalau expertise, skill, dan juga pengetahuannya cukup, ya dia akan naik gitu. Ya. Knowledge map yang tingkat personal ini memang untuk kepentingan dan tujuan personal. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap orang harusnya punya ya knowledge map pribadinya. Karena satu saat dia sendiri kan tidak akan selamanya di perusahaan atau di organisasi. Dia satu yang di-sharekan, tapi satu yang memang dia sendiri harus tumbuhkan gitu. Satu saat mungkin ditumbuhkan di tempat lain atau ditumbuhkan secara sendiri gitu. Jadi misalnya kegiatan seperti pelatihan itu kan pribadi, ya, penulisan buku, aplikasi multimedia dan sebagainya. Nah ini saya tunjukkan ini. Ya. Nah ini adalah personal knowledge yang kami sekarang sedang bangun. Ya. Jadi ini adalah knowledge map. Dulu banyak sekali ya yang kami buat ya. Sekarang kami potong gitu. Akhirnya menjadi fokusnya apa saja.
kami sekarang hanya fokusnya di Smart Apps Creator, di Knowledge Management, Balance Scorecard, Inkubator Bisnis dan Startup, selesai. Jadi kami sudah tidak lagi menyentuh dengan CRM. Gitu. Kalaupun nanti menyentuh berhubungan dengan CRM, Customer Relationship Management, dia harus terhubung dengan pengetahuan yang ada di sini. Ya. Kalau tidak, kita akan repot. Gitu. Jadi yang akan map pertama ini level satunya ada Smart Apps Creator, Knowledge Management, Balance Scorecard, Inkubator. Nah, kemudian tipe pengetahuannya kami harus definisikan. Ini kan pengetahuannya akan banyak nih. Berarti definisikan presentasi, artikel, alamat internet, ya, video, e-book. Kemudian karena di sini ada Smart Apps Creator, Android APK, SAC AHL. Nah, ini kami sebutkan. Nah, ini kan level 1. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita harus tahu yang di bawahnya. Misalkan knowledge management aja. Nah, knowledge management ini saya mencoba memahami tentang knowledge management itu di bawahnya. Knowledge management sebagai kompetensi yang ingin saya bangun, tapi di bawahnya bagaimana? Saya pelajari definisi QM menurut pakar ya. Kita harus mengumpulkan itu. Kemudian proses QM, setiap pakar mengajukan proses sendiri ya. Kemudian juga ada framework QM. Banyak sekali framework QM sekarang ini. Bahkan sudah ada yang mengkritisasi juga ada ya. Jadi bagaimana bahwa Nonaka itu dikritisasi juga ada dokumennya. Kemudian assessment QM, ini banyak sekali ini assessment QM. Jadi kami koleksi tentang knowledge management ini akhirnya berdasarkan ini saja. Proses QM seperti apa, kemudian framework QM apa saja, kumpulkan. Dan itu menjadi pelajaran yang dikaji. Dan itu petanya apakah dalam bentuk presentasi, artikel, ataukah e-book, dalam bentuk buku yang tebal. Kemudian kami apalagi di bawah knowledge management, tool dan teknik QM. Tool dan teknik QM ini banyak sekali ya. Mungkin ada 20 ya. Kemudian ada contoh-contoh penerapan QM. Kita harus tadi, seperti saya yang personal di bidang knowledge management, harus studi bagaimana penerapan yang ada di Microsoft, di Hewlett Packard, ya, di Dell, dan seterusnya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ada satu penerapan knowledge management, misalkan di Ericsson ya. Di Ericsson itu ada knowledge management, pengetahuan dia harus dibawa ke rumah. Bayangkan, kita belum bisa. Jadi pengetahuan yang ada di Ericsson dalam konsep knowledge manajemennya harus dibawa ke rumah. Bayangkan itu. Artinya bagaimana pengetahuan dari orang yang kerja, mungkin bapaknya kerja di situ, bawa ke rumah agar anaknya bisa bercerita bahwa Ericsson itu begini-begini. Jadi itu saja menjadi contoh yang harus studi. Belum lagi penerapan QM di legislatif itu. Itu kami pelajari gitu. Jadi dulu kami ditanya oleh Profesor Rian, apa mungkin knowledge management diterapkan di DPR gitu. Kata saya mungkin saja. Coba jelaskan gitu. Saya buat pakai knowledge mapping ini. Saya buat dalam bentuk diagram. Bukan dalam bentuk pendekatan mind mapping ya. Saya buat dalam bentuk diagram. Inilah pengetahuan dan ini akan loss kalau tidak dikelola. Dan saya yakin banyak yang loss ya pengetahuan itu. Karena boleh jadi diskusinya dan sebagainya, urutan-urutan ceritanya secara timelinenya itu jangan-jangan banyak yang hilang, tercecer. Kemudian metodologi tahapan penerapan QM. Setiap pakar cerita beda-beda. Ya. Kemudian perancangan sistem. Jadi dengan adanya saya fokus ya di bidang ini, merancang sistem QM-nya sangat beda gitu. Ya, dengan membuat aplikasi
seperti database biasa. Belum lagi strategi dan seterusnya. Nah, ini adalah knowledge yang tingkat personal. Jadi Bapak Ibu sekalian harus juga sama mempunyai knowledge map tingkat personal. Ya, apakah guru, dosen, konsultan, pejabat, harus, karena kalau tidak ini loss. Ya. Supaya kalau nanti pensiun tidak loss juga pengetahuan. Nah, sekarang knowledge map yang ada di tim ya, satu tim itu satu divisi. Ini sangat beda nanti. Tetap tujuannya sama ya. Mau untuk personal, tim, ataukah untuk organisasi, korporat itu. Tujuannya ini, produktivitas, kualitas, pertumbuhan, dan keuntungan dalam satu divisi. Kalau untuk satu divisi, satu divisi. Kalau perusahaan, enggak satu perusahaan. Kemudian knowledge map tingkat tim satu divisi ini memang untuk apa? Diperlukan karena ada kepentingan kan. Tujuan utama dari divisi itu sendiri. Ya. Mungkin pengembangan produk. Nah, ini saja akan berbeda-beda gitu. Dari satu tim ini. Ini saya beri contoh nih. Ini yang ada di kami ya. Jadi kami sendiri membuat ini. Jadi kalau misalnya ini tim ya dalam satu divisi sistem pengembangan sistem itu, pemetaannya bukan pada seperti yang tadi. Bukan detail ya, PHP apa saja gitu, tidak. Cukup aja kami 2 level, yaitu adalah kompetensi, job, proses bisnis, tipe pengetahuan. Ini level satunya. Jadi bukan detail dari pengetahuannya. Seperti bisnis analis kan satu pengetahuan yang bisa banyak gitu bahasannya. Ya. Nah, di sini ada cukup aja adalah kompetensinya saja. Jadi ada bisnis analis, sistem analis, ya, database management, PHP programming, dan seterusnya. Nah, jobnya untuk apa? Kalau sebagai trainer, konsultan, developer, ya, desainer, sistem analis, dan ini marketer. Untuk marketing ya. Jobnya segitu. Kemudian proses bisnisnya adalah website divisi, karena divisi harus punya website. Ya. Kemudian digital marketing, kemudian perhitungan biaya, pengembangan produk, dan seterusnya. Nah, tipe pengetahuannya tidak ada software. Ya. File yang sifatnya Android tidak ada di sini. Kami sebut dengan cukup file dokumen. Nah, ini adalah tim. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau punya tim, misalnya di sekolah ya, satu sekolah jelas ada pengetahuan yang tim. Ya. Di dosen juga ada tim. Kemudian kalau di organisasi unit juga ada tim. Nah, pengetahuan-pengetahuan itu harus dikelola di sini. Dipetakan ke sini. Nah, setelah ini jadi, Bapak Ibu sekalian, sudah cukup lengkap, mulai kita harus mencari pengetahuannya yang diperlukan. Nah, ini nanti kalau dibuat sistem kan jelas lama ya. Nah, kita bisa menggunakan Google Office. Kita bisa gunakan Google Drive, kita bisa gunakan Google Classroom, kita bisa gunakan Google Sheet dan seterusnya. Nah, tapi kalau untuk knowledge management, penerapan knowledge management untuk tim, untuk pribadi, banyaknya akan menggunakan Google Drive. Jadi penyimpanan di sana. Karena Google Drive memungkinkan kita dengan tim lain diskusi. Ya. Karena knowledge management itu ketika pengetahuan di-share, itu memungkinkan diskusi. Jadi kasih komentar, perbaikan, dan seterusnya. Jadi knowledge management bukan lepas begitu saja. Sharekan pengetahuan, selesai. Kita dapat dalam meeting itu presentasi, kemudian dianggap selesai. Ya tidak. Jadi ketika disampaikan di Google Drive, orang yang diundang, anggota kita, ya satu tim itu, apakah dalam organisasi besar atau kecil, yaitu untuk juga memberikan komentar, diskusi. Gitu. Nah, seperti ini kompetensi, job. Nanti kalau misalnya sudah dalam bentuk proses yang harus didetilkan, ini akan membuka lagi. Mungkin saja.
seperti kami dulu menangani di POPERA dan Bapenas, ini melebar, terbuka gitu. Tapi tetap kami kasih tahu bahwa ketika membuka pemetaan pengetahuan, jangan sampai melebihi 3. Ya. Kalaupun 3 dipaksakan, tapi kami rekomendasikan selalu 2. Nah, knowledge map itu. Kesimpulannya adalah Bapak Ibu sekalian, knowledge map ini berisi informasi tentang pengetahuan kita, ya, pribadi, kalau dipakai untuk pribadi ya. Kalau dipakai untuk tim, ya jelas pengetahuan tim, ya, pakai organisasi, untuk organisasi jelas. Ini menggambarkan siapa yang memiliki pengetahuan, kemudian pengetahuannya ada di mana, kemudian bagaimana pengetahuannya ditransfer, dan nanti pengetahuannya bentuk apa gitu. Ya. Nah, mind mapping itu satu teknik yang sangat mudah untuk menggambarkan peta pengetahuan. Jadi apakah pengetahuannya untuk pribadi kita, ya, tim dalam satu tim ya, divisi itu satu unit organisasi, atau dalam satu organisasi besar. Jadi keseluruhannya gitu. Nah, kalau nanti ya akan diterapkan misalnya tidak menggunakan Google Drive, misalkan yang paling ringan itu kan Google Drive ya. Yang paling mudah dan tidak bayar, ada yang gratis, ada yang bayar juga. Kita bisa mengembangkan sistem knowledge management sendiri gitu ya. Tetapi knowledge map-nya tidak akan bisa lepas. Ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, saya sekarang akan tunjukkan ya. Saya tunjukkan mind mapping-nya ya. Saya tunjukkan mind mapping-nya. Mind mapping Edromind cukup sangat mudah. Nanti kami sharekan ya mind mapping-nya itu. Nah, ini yang personal. Ya. Sangat mudah membuatnya mind mapping ini. Kami jelaskan dulu ya bagaimana menggunakan mind mapping Edromind. Kalau mau membuat mind mapping ya dengan membuat mind map atau membuat knowledge map pakai mind mapping Edromind, ini ada pilihannya ya, ada bentuk radial, ada red map, tree map, dan seterusnya. Nah, kalau mau kita menggunakan yang ini, cukup yang radial, jadi jangan bentuk-bentuk yang ini kan kalau yang profesional yang mungkin dipakai, tapi untuk knowledge map tidak bisa. Jadi kalau ini diklik ya, Bapak Ibu sekalian, akan langsung di sini. Jadi akan langsung disediakan main ID-nya apa. Jadi kita cukup fokus ke main ID-nya dulu. Nah, ini yang sebetulnya kuncinya di sini. Jadi kita menetapkan misalnya knowledge map untuk apa. Misalnya ya, ini kita buat misalkan knowledge map ya untuk divisi marketing. Artinya untuk satu unit kan. Nah, ini di sini bisa digeser-geser ya. Ya. Okay. Kemudian kita fokuskan apa yang mau dikerjakan, yang kita fokuskan pengetahuan mendukung kompetensi atau pengetahuannya mendukung prosesnya. Di sini harus ditetapkan dulu. Jadi kalau misalnya knowledge map divisi marketing, kita fokusnya adalah supaya kreatif atau inovasi dari kegiatannya, ya. Berarti pengetahuannya ditempelkan pada prosesnya. Jadi kita job ya. Okay. Kalau nama orang kan sudah bawa ya, terbawa. Berarti pemilik pengetahuannya kan orangnya, sehingga kita tidak perlu menuliskan orang di sini. Jadi orang di sini nggak usah, ya. Karena nanti kalau sudah atau tim
Nah, kita tidak usah. Tapi kalau di sistemnya jelas orangnya harus dimasukkan. Ya. Jadi kalau di dalam knowledge map-nya tidak perlu. Job, ya, kita tidak cerita kompetensinya dia, tapi kita mau ada pengetahuan mendukung pekerjaannya. Berarti pekerjaan itu punya proses. Ya. Berarti di sini proses bisnis. Kemudian pengetahuan itu adalah ada tipenya. Kita tulis saja tipe pengetahuan. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal kalau mau menambah-nambah sangat mudah ya. Jadi seperti ini mau nambah ke kiri pasang tab aja. Kemudian enter gitu. Oke. Nah, di dalam divisi marketing ini ada apa saja ya pekerjaannya. Misalkan ada digital marketing ya. Orang yang kerjaannya digital marketing. Di dalamnya ada yang berkecimpung di strategic marketing gitu, ya. Kemudian di divisi marketing itu ada apa lagi gitu. Ya. Ada orang yang misalnya customer ya. Customer management. Misalnya yang ada 3. Karena jobnya kita dalam cerita ini tidak menyebarkan marketingnya, ilmu pengetahuan tentang marketing atau pola-pola marketingnya tidak dalam bentuk yang lain. Kalau misalnya ada, kita buat lagi ya, misalnya tentang media marketing. Kalau misalnya digital yang dipakai ya sudah segini. Nah, asumsi sudah 3 pekerjaan. Nah sekarang tinggal tentukan ya proses bisnisnya apa gitu. Di sini tentang desain, ya. Digital marketing, ya. Kemudian kita perlu pengetahuan apa dengan yang lain, misalnya tentang strategic marketing dan seterusnya. Strategic. Jadi tinggal enter-enter saja ya, Bapak-Ibu sekalian. Dan silakan untuk download dan coba. Nah, pengetahuannya ya sama. Pengetahuan tipenya kan akan sama saja. Mungkin presentasi. Kita dapat artikel misalnya. Kemudian mungkin ada e-book gitu. Kemudian ada video gitu. Dan seterusnya. Jadi hanya fokus saja. Jadi dengan ini sudah terbentuk nih. Jadi dengan adanya knowledge mapping, ya dengan knowledge pendekatan knowledge map dengan mind map, ketahuan bahwa titik sentralnya adalah di fokus ini, kemudian ini adalah yang utamanya, kemudian turunannya ini. Nah kalau ternyata nanti diperlukan lagi gitu ya, lebih detail, kita buatkan dalam keyword. Kalau keyword, Bapak Ibu sekalian, ini bisa dipilih semua. Ini yang ini. Nah, kita tulis keyword. Jadi keywordnya pasti banyak karena dia tidak punya cabang lagi. Nah, kita tinggal tulis itu. Nah, jadi itu kalau kita membuat mind map, ya, knowledge map dengan menggunakan mind map. Nah, tapi sudah ditemukan dulu ininya. Ya. Intinya ada di sini. Jadi tinggal kita mencari misalnya keyboardnya di sini ya, keywordnya salah satunya Instagram, ya kan? Berarti kita tinggal mencari materi atau pengetahuan tentang digital marketing pakai Instagram, ya. Nah, terus begitu. Kalau dapat ini untuk pribadi, rekomendasikan meskipun untuk tim atau pribadi untuk organisasi minimum mengumpulkan materinya atau pengetahuannya 100. Kami sudah mengumpulkan materi banyak sekali ya. Jadi tentang QM saja sudah, waduh, sangat banyak dari internet dan so.
video dan seterusnya kami kumpul, sehingga ya studi kami akan fokus pada di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu yang kami sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya baca dulu di sini. Oh iya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Epri. Iya, boleh. Pak Epri dari mana dulu? Oke. Ya. Oke. Ya. Bisa. Baik, Pak Epri, terima kasih. Kalau saya sendiri untuk knowledge map ini, ya kalau udah gunakan mind mapping, cukup sampai 2 level. Nanti kalau mau diturunkan lagi, saya lebih cenderung merekomendasikannya menggunakan keywordnya. Karena ini nanti bakal dijadikan sistem. Karena kan kalau dipakai secara manual kan mungkin biasa ya. Tapi kalau sudah dipakai banyak orang gitu, nah itu gunakan keywordnya. Digunakan keywordnya untuk mudah. Bisa jelas? Ya, ya, silakan. Ya, betul. Betul, betul, betul. Jadi dulu ya Bapak Ibu sekalian, kami, jadi dulu Profesor Yan mengundang saya, tolong ajarkan kepada calon S3 ya. Yang diajar calon S3. Karena S3 saya gagal, karena 1 tahun saya tahun 2000 tidak lanjut gitu. Jadi kalau jadi gini, jadi kalau dengan mind map gitu, dengan knowledge map, kalau mind mapping kan hanya metodenya saja ya, itu metodenya saja. Nah, ini saya tunjukkan lagi supaya Bapak Ibu sekalian bisa ini ya, saya tunjukkan. Jadi dengan adanya, kalau tadi kan kasusnya adalah untuk personal ya, yang diminta oleh Profesor Yan dan saya memberikan itu untuk personal. Nah, saya menceritakan cukup dengan 2 saja. Nanti pengetahuannya apa saja kan bebas saja ya. Atau presentasi, kalau calon doktor kan mungkin tidak akan jauh lah dari sini ya. Yang ini Bapak Ibu sekalian, yang ini akan menjadi bahan searchingnya di bahan materinya, pengetahuannya. Jadi kalau misalnya pengetahuan itu adalah di, misalkan ini, untuk kompetensi dan pekerjaannya adalah seorang developer gitu, pengetahuannya adalah tentang PHP programming, ya, tentu tidak semua materi PHP yang diajarkan gitu dimasukkan ke dalam tim. Ini saya ceritain satu kasus ya, satu kasus. Dulu ketika di Malaysia,
Itu saya kan masuk ke anak perusahaan Telkom itu, Telkom Malaysia di sana. Ada kawan satu developer itu telah bisa bagaimana membuat modul atau unit programming untuk login ya, untuk login. Jadi login password kan masuk ke emailnya apa, kemudian password dan seterusnya. Itu ada lagi tim yang lain, karyawan yang lain, itu nggak tahu itu berapa hari itu dia nggak selesai urusan password itu. Padahal harusnya yang urusan password tadi sudah bisa kompilasi ya pengetahuannya, tinggal dimasukkan saja berbasis PHP programming ya, urusan login gitu. Tidak usah semua pengetahuan PHP karena kan yang diperlukan untuk tim. Jadi harusnya urusannya untuk login saja gitu. Bayangkan ya, yang satu sudah selesai, yang satu masih berkecimpung cari-cari bagaimana login. Itu kan habiskan produktivitas ya, tidak produktif lagi. Nah, jadi ini alat untuk misalnya kompetensi ini untuk bisnis analis. Ini cukup mencari kontennya dari bisnis analis topik apa gitu. Nah, topik apanya menjadi keyword. Seperti saya kalau misalnya di knowledge management itu saya suka mencari assessment QM. Jadi saya cari aja di Google. Jadi nggak cari yang bentuk lain. Assessment QM sudah. Nanti ada yang dari grup ini, grup ini, grup ini, dan beda-beda gitu ya. Pendekatan bagaimana assessment QM. Nah, ini jadi pengetahuan bagi saya sendiri, personal knowledge untuk bisa saya pakai gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, level ini itu dipakai juga untuk searching, untuk mencari pengetahuan. Makanya knowledge map itu harus menjadi alat bukan hanya untuk sharing, tapi untuk discovery, mencari, searching, dan seterusnya. Jadi knowledge map itu dipakai bukan hanya untuk sharing saja, tapi bisa untuk alat mencari. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau mencari tentang knowledge QM yang proses, tulis aja proses QM itu. Di Google dapat, kumpulkan, sharekan ke dalam. Dan kami selalu pakai gitu. Jadi berdasarkan ini. Kalau yang di sini kan tidak akan dipakai searching. Kadang-kala kalau saya mencari ini, seperti di sini. Kami kan mengembangkan SAC ya. Pengembangan SAC. Saya suka searching ini. Template, layout PowerPoint. Saya perhatikan satu, kumpul-kumpul aja. Dan itu memang dipakai nantinya untuk membuat aplikasi pakai SAC. Kalau ada yang berbayar ya saya bayar gitu karena itu bagus. Nah, dan itu memang untuk mendukung apa? Salah satu tujuannya kami buat pelajaran di sini, ya, belajar kompetensi ini adalah template ini untuk dimodifikasi untuk dipakai layout di template-nya di SAC. Ya. Jadi ini sebagai alat searching juga. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Nanti kami sharekan bahannya melalui email ya, dan juga mungkin WA dan seterusnya. Yang terdaftar di yang sudah daftar di Google Form, di Google Form. Nanti kami sharekan materinya juga dan juga contoh mind mapping dan juga mind mapnya dengan knowledge map yang kami susun. Baik Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Minggu depan kita akan membahas tentang personal knowledge management. Nanti kami infokan lagi. Jadi yang sudah daftar tidak perlu daftar lagi. Nanti kami akan infokan tentang personal knowledge management. Ya. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya, terima sama-sama. Ya, sama-sama, Bu.